Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina wa murabbina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah. Dengan nikmatnya kita bisa menyempurnakan amal soleh kita. Siang hari ini Allah izinkan kita menggerakkan langkah kaki kita, jiwa raga kita untuk berkumpul di rumahnya yang mulia dalam rangka menunaikan kewajiban kita di hari Jumat. Semoga Allah ridhai semua kelelahan kita, jerih payah kita, dan Allah berkenan menerima amal kita sebagai ibadah yang ikhlas karenanya semata. Amin ya rabbal alamin. Mari kita juga memperbanyak salawat di hari Jumat yang penuh barokah ini kepada insan pilihan, panutan kita, teladan kita semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kepadanya, mempelajari sejarah kehidupannya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, yang kita harapkan adalah Allah memilih kita di antara umat Nabi kelak yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Asy-Sya'bi, salah seorang muridnya Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yang terdapat dalam kitab tafsir yang merupakan karya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Hasan Al-Basri adalah seorang ulama yang sangat masyhur, yang sangat terkenal di zaman tabi'in. Generasi tabi'in adalah orang-orang yang sempat bertemu dengan sahabat namun tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Generasi sahabat adalah orang yang hidup di zaman semasa dan sempat bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, itulah yang disebut dengan sahabat. Sedangkan tabi'in hanya sempat bertemu sahabat, tidak sempat bertemu Rasulullah SAW. Nah, di zaman tabi'in ada seorang ulama yang sangat terkenal, namanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Namanya orang alim, namanya orang berilmu, pasti sering didatangi, pasti sering dicari oleh orang-orang yang punya permasalahan hidup, ingin menanyakan ini itu, berkonsultasi dan lain sebagainya. Suatu hari datanglah seorang yang mengadukan permasalahan hidupnya kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Wahai Imam, wahai Syekh, daerah kami dilanda kekeringan. Kami kesulitan mendapatkan air untuk bertahan hidup, untuk menghidupi ternak kami, sawah ladang kami. Apa yang harus kami lakukan? Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, istaghfirillah, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah atas dosa yang telah kalian perbuat.
Kemudian selang beberapa waktu datang lagi orang yang kedua. Wahai imam, wahai syekh, saya ini hidup serba kesulitan. Untuk makan sehari-hari susah. Kekurangan, tidak punya harta, melarat. Apa yang harus saya lakukan wahai syekh? Istaghfirillah. Istighfarlah kepada Allah. Mohon ampunlah atas dosa-dosa yang telah engkau perbuat. Datang lagi orang yang ketiga. Wahai imam, wahai syekh, saya sudah lama menikah. Namun belum kunjung Allah karuniakan keturunan. Buah hati yang jadi penyejuk mata, penyenang hati. Apa yang harus saya lakukan wahai imam? Lagi-lagi jawaban yang sama keluar dari lisan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Istaghfirillah. Mohon ampunlah kepada Allah atas dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Datang lagi orang yang keempat. Wahai imam, wahai syekh, saya punya kebun, saya punya ladang, punya sawah, namun selalu gagal panen, diserang hama, kering, sulit untuk mendapatkan hasil. Apa yang harus saya lakukan wahai imam, wahai syekh? Istaghfirillah. Jawabannya lagi-lagi sama. Melihat pemandangan itu, salah seorang murid Imam Hasan Al-Basri yang bernama Imam Asy-Sya'bi bertanya kepada gurunya, bertanya kepada syekhnya, wahai syekh, wahai guruku tersayang, kenapa setiap kali ada orang yang menanyakan permasalahan hidupnya, jawaban atau solusi yang engkau berikan selalu sama? Istaghfirillah. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, sesungguhnya jawaban itu bukanlah dariku, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman dalam Quran surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kalian, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, niscaya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan menurunkan air dari langit dalam bentuk hujan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dia akan memperbanyak untuk kalian harta dan anak-anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Dia akan memberikan kebun sawah ladang yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Masya Allah. Ternyata solusi dari permasalahan hidup, ujian hidup, kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami, semudah kita mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah atas dosa yang aku lakukan dan aku kembali kepadanya yang Maha Agung. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Begitu ringan untuk ucapkan dengan lisan kita, tapi ternyata manfaatnya begitu luar biasa. Allah akan memudahkan urusan hidup kita. Kenapa? Karena ternyata yang membuat hati kita sempit, jiwa kita tidak tenang, dan permasalahan hidup datang silih berganti, itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Allah sayang kepada hambanya yang beriman. Allah punya sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allah yang Maha Pengasih. Kasih sayangnya tidak pilih kasih. Mau hambanya beriman, mau hambanya ingkar, semuanya diberi nikmat oleh Allah. Makanya kita melihat orang kafir hidup dalam kemewahan, hidup dalam harta yang berlimpah. Kenapa Allah masih memberi nikmat yang begitu luar biasa padahal ia ingkar, padahal ia kafir, padahal ia bermaksiat, padahal dia tidak beriman kepada Allah? Itulah yang dinamakan istidraj. Allah menunda azab, Allah membiarkan kesenangan dunia, tapi nanti rasakan di akhirat. Azab Allah menanti. Itu istidraj. Tapi kalau kita hamba Allah yang beriman, pasti kita akan diuji oleh Allah. Bukankah Allah berfirman di awal surah Al-Ankabut, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Apakah manusia akan dibiarkan mereka berkata kami beriman, kemudian mereka tidak diuji?
Ternyata Allah sayang sama hambanya yang beriman. Allah punya sifat Ar-Rahim. Kasih sayang Allah yang hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Namun nanti di akhirat, di surganya, Allah sayang kepada hambanya yang beriman. Makanya kalau kita berbuat dosa di dunia, Allah akan hapus dosa-dosa kita. Allah akan gugurkan dosa-dosa kita dengan apa? Dengan Allah memberikan kita ujian. Kata Nabi dalam sebuah hadis, tidaklah seorang hamba meskipun hanya tertusuk duri, melainkan itu menjadi kifarat dosa. Makanya kalau hidup kita terasa sulit, terasa berat, ujian silih berganti, yakinlah itu kasih sayang Allah. Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Allah ingin menghapus keburukan kita, maksiat yang kita lakukan di masa lalu, baik itu secara diam-diam, baik itu secara sadar ataupun tidak sengaja. Padahal kita tahu, tapi kita durhaka sama Allah. Allah masih menunggu taubat kita. Kalau kita belum kunjung kembali kepadanya, belum kunjung beramal soleh, memperbanyak istighfar, maka Allah akan uji kita dengan kesulitan, dengan ujian, sesuatu yang boleh jadi tidak mengenakkan hati kita, sesuatu yang membuat kita dongkol, sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, itu semua menjadi ampunan dosa, itu semua menjadi kafarat dosa kita. Makanya kalau kita ingin dimudahkan hajat hidup kita, urusan-urusan kita, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah agar Allah menurunkan keberkahannya untuk kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat kita, daerah kita, bangsa kita. Supaya Allah menunda azabnya, tidak diberikan di dunia karena Allah ampuni dosa kita. Ketika Allah uji bangsa kita hari ini dengan musibah yang bertubi-tubi, silih berganti, belum selesai duka saudara-saudara kita di Cianjur dengan musibah gempa buminya. Ada yang kehilangan anggota keluarganya, kehilangan harta bendanya, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara kita masih berduka. Dan ini menjadi ujian solidaritas kita, kepedulian kita sebagai sesama hamba Allah yang beriman. Apakah kita menolong mereka dengan harta kita, dengan tenaga kita, atau minimal dengan doa kita? Belum pulih dengan musibah itu, Allah uji lagi erupsi Gunung Semeru. Allah uji lagi dengan longsor, gempa bumi, dan lain, banjir bandang, dan bermacam-macam musibah. Mari kita introspeksi diri. Kita tidak menyalahkan dosa-dosa mereka yang tertimpa bencana itu. Boleh jadi ini karena salah kita. Boleh jadi karena dosa kita. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi kalau kita ingin Allah jauhkan azab dari negeri kita, dari bangsa kita, dari keluarga kita, bahkan diri kita, maka mari kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama engkau, wahai Muhammad, masih berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah sekali-kali tidak akan menurunkan bala azab kepada mereka selama mereka masih memohon ampun, selama mereka masih beristighfar. Ternyata istighfar kita menjadi penolak bala, penolak bencana, penolak musibah. Dan Allah akan memudahkan urusan-urusan hidup kita karena tidak ada yang menyulitkan kehidupan kita. Hilangnya barokah dari diri kita, bangsa kita, apapun dalam hidup kita, melainkan karena kotornya, nodanya, dosa-dosa maksiat yang pernah kita lakukan kepada Allah. Maka mari kita memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sekurang-kurangnya itu. Mari kita perbanyak karena baginda Nabi Muhammad SAW saja, manusia mulia yang maksum terpelihara dari dosa, dijamin surga. Ternyata dalam sehari beristighfar, dalam sebuah hadis disebutkan 70 kali dan di riwayat yang lain 100 kali. 100 kali sehari. Itu Nabi SAW. Bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa? Keluar rumah sedikit sudah dosa pandangan. Ketemu teman sedikit sudah dosa telinga. Sudah dosa lisan, dosa tangan dan lain sebagainya. Apakah kita merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala? Mari kita perbanyak istighfar.
Karena kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup kembali kepada Allah dalam keadaan kotor, dalam keadaan penuh dosa, dalam keadaan penuh noda. Selama kita masih hidup di dunia, kalau Allah masih sayang kepada kita hamba yang beriman, Allah beri ujian. Dan ujian itu tidak mudah untuk kita hadapi. Karena pada hakikatnya memang semua episode dalam kehidupan kita, hakikatnya adalah ujian. Ketika Allah beri kelapangan, apakah kita lulus ujian syukur? Ketika Allah beri kita kesempitan, apakah kita lulus ujian sabar? Semua hidup ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Kita lagi diuji sama Allah. Apakah kita akan lulus? Mari kita persiapkan kehidupan terbaik. Karena jangan sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan memikul dosa, menanggung dosa. Kita tidak akan sanggup. Jangan juga kita merasa jumawa ketika Allah beri kita karunia, beri kita kemudahan hidup, prestasi, keberlimpahan harta, pangkat, jabatan, popularitas, dan lain sebagainya. Jangan sangka itu adalah wujud kasih sayang Allah. Tidak sama sekali. Karena ukuran kemuliaan kita di sisi Allah bukan dari dunia. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Ada orang-orang yang ketika diberi nikmat sama Allah, mereka bilang, kami dimuliakan Allah. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Kebalikannya, ada orang-orang yang disempitkan hartanya. Mereka bilang, kami dihinakan Allah. Kalla, sekali-kali enggak gitu, kata Allah. Yang menjadi ukuran kemuliaan kita di sisi Allah adalah takwa kita. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Kata Allah di Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Dan takwa itu adalah hati-hati. Takwa itu kita takut sama Allah. Sehingga kita berhati-hati dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Sebagaimana kata salah seorang sahabat Nabi, apa itu takwa? Seolah kita berjalan di jalanan yang penuh dengan duri, kita pasti akan sangat berhati-hati sekali ketika melangkahkan kaki. Itulah esensi dari takwa, hati-hati. Apapun ancaman kemaksiatan dalam kehidupan ini, berusaha untuk kita hindari. Yang sudah terlanjur, istighfar. Kita mohon ampun kepadanya. Jangan sampai dosa memberatkan kita, membuat hidup kita terasa sempit, membuat hati kita tidak tenang, membuat masalah-masalah hidup kita datang silih berganti. Ujian tak kunjung usai. Jangan sampai dosa membuat kita hidup menjadi sulit selama masih di dunia. Kalau Allah sayang kepada hambanya yang beriman, Allah akan kasih ujian untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Dan jangan sampai, na'udzubillah min dzalik, kita kembali kepada Allah. Allah memanggil kita karena kita hidup di dunia ini singkat sekali, sebentar sekali. A'maru ummati ma baina 60 wa 70, kata Nabi SAW. Umur umatku hanya kisaran 60 sampai 70 tahun. Itu rata-ratanya. Sedangkan maut itu nomor cabut, bukan nomor urut. Yang lebih dari itu ada. Yang belum sampai usia itu banyak. Jadi mari kita selalu mempersiapkan kehidupan kita. Karena kita tidak pernah tahu Allah akan memanggil kita kapan. Jangan sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan tidak cukup bekal, tidak cukup amal. Jangan sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan menanggung dosa. Karena kalau belum cukup ampunan dosa selama di dunia ini, kita belum istighfar. Kita belum banyak mohon ampun sama Allah. Kita belum banyak beramal soleh. Karena amal soleh itu bisa menghapus keburukan. Kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Kalau kita nggak punya amal soleh yang cukup, nggak punya amal jariah yang saat kita wafat, saat kita meninggal dunia, masih mengalir pahala kepada kita. Nggak punya masjid yang kita bangun, rumah yatim yang kita bina, rumah Quran yang kita rintis. Kalau kita nggak punya amal jariah, kita kembali ke kubur, kita masih punya dosa yang belum terampuni. Maka konsekuensinya adalah Allah akan menggugurkan dosa kita dengan apa? Dengan fitnah kubur, dengan siksa kubur. Na'udzubillah min dzalik. Karena memang siapapun hamba Allah yang beriman, fahuwa min ahlil jannah, termasuk penghuni surga dengan segala kenikmatannya.
Namun ketika kita masih menanggung dosa akan ada konsekuensinya. Di kubur masih ada siksa. Di neraka nanti sebelum Allah masukkan ke dalam surga akan Allah bakar dulu dosa kita. Dan kita sama-sama tahu seringan-ringannya siksa percikan api neraka diletakkan di kaki seorang hamba pendosa menjadi mendidih otaknya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita. Makanya selagi Allah masih beri kita kesempatan, mari kita berbanyak istighfar kepadanya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan taubat kita adalah taubat yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat nasuha itu menyesal, berjanji tidak akan mengulangi, dan mengisi sisa kehidupan yang ada dengan amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan. Itulah taubat yang sebenarnya. Bukan taubat sambel yang nyesal sebentar, balik lagi, nyesal lagi, balik lagi. Namun, kalaupun kita terperangkap dalam keadaan yang seperti itu, terjerat dalam nafsul amarah, nafsul lawamah yang jelek, atau kita memang benar-benar dibelenggu, diperdaya oleh setan, maka tetap jangan pernah putus asa kepada rahmat Allah. Bukankah Allah bilang dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Bilang sama hamba-hambaku yang melampaui batas sama diri mereka sendiri. Allah enggak bilang, wahai pendosa, wahai seorang yang hina. Allah enggak memanggil itu. Tapi Allah masih memanggil kita hamba. Padahal kita banyak dosa. Qul ya ibadi. Bilang sama hamba-hambaku itu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah itu mengampuni semua dosa. Jami'a, tanpa kecuali. Termasuk syirik. Asalkan sempat minta ampun. Syirik itu tidak diampuni kalau meninggal dalam kemusyrikan. Innahu huwal ghafur rahim. Sungguh Allah pengampun lagi maha penyayang. Maka mari kita perbaiki taubat kita. Mari kita perbanyak istighfar dalam keseharian kita. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya, turunkan keberkahannya. Allah tenangkan kehidupan kita, hati kita, jiwa kita. Dan Allah mudahkan hajat hidup kita, urusan-urusan kita. Sehingga kita semakin istiqomah, semakin mudah untuk taat, semakin mudah untuk beribadah kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jamaah salat Jumat dan Sivitas Akademika, seluruh keluarga besar UIN Sunan Gunung Jati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kita sebuah doa yang dinamakan Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar, penghulunya istighfar.
Doa ini tidak begitu panjang, namun siapa yang mengamalkannya, siapa yang rutin membacanya dengan penuh kesadaran, dengan penuh keyakinan, siapa yang istiqomah membaca doa ini, mengamalkannya, kata Nabi, siapa yang mengucapkannya, doa Sayyidul Istighfar di siang hari, kemudian dia meninggal sebelum datangnya malam hari, fahuwa min ahlil jannah, termasuk penghuni surga. Dan siapa yang mengucapkannya di malam hari, kemudian dia meninggal di malam itu sebelum datangnya pagi, fahuwa min ahlil jannah, termasuk penghuni surga. Bagaimana bunyi doa tersebut? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udzu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Allahumma anta rabbi, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Rabbku, Tuhanku. La ilaha illa ant. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Khalaqtani, Engkau yang telah menciptakan aku. Wa ana abduk, dan aku ini adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, dan aku setia dengan perjanjianku kepadamu semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'at. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan perbuatan yang kulakukan. Abu ulaka bini amatika alayya, dan aku mengakui semua nikmat karunia yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa abu ubi dzanbi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Karena sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosa selain Engkau. Doa Sayyidul Istighfar ini tidak begitu panjang kalau dibandingkan dengan manfaatnya yang luar biasa. Kalau kita istiqomah mengamalkannya, dan ternyata setelah kita berdoa, Allah panggil kita, Allah wafatkan kita, maka insya Allah husnul khatimah. Insya Allah kita kembali kepadanya dalam keadaan bersih dari dosa, walaupun sebanyak buih di lautan. Maka mari kita amalkan doa Sayyidul Istighfar ini. Kalau belum hafal, bisa membacanya, bisa kita cari dulu di internet, ya, kita save pic-nya, kita jadikan wallpaper, kita baca berulang-ulang di pagi dan sore hari, sambil kita berzikir pagi petang, atau di siang dan malam hari. Mari kita baca, sambil kita merenungi maknanya, karena doa itu adalah amalan hati, bukan hanya amalan lisan. Kita membaca dengan penuh kesadaran, dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan, dengan penuh pengakuan. Karena doa ini lengkap sekali. Kita mengakui kebesaran Allah, kita memuji Allah, dan kita mengakui kelemahan kita sebagai hamba. Kita mengakui nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita mengakui dosa kita, kita mohon ampun kepada Allah. Hanya Allah yang bisa mengampuni. Allah sangat senang kalau hambanya merengek, meminta, merintih, bersungkur kepadanya. Makanya mari kita amalkan doa Sayyidul Istighfar ini. Mudah-mudahan seluruh jamaah Jumat yang hadir di siang hari ini, di masjid yang mulia ini, kelak kita akan berkumpul, akan bertetangga kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dunia kita duduk bersebelahan. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء
والمنكر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.